Kami mohon perhatian hadirin, sesaat lagi acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua MUI Kota Bandung sekaligus pembina YPM Salman ITB, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian dan Administrasi ITB, Dr. Andrianto Rikrik Kusmara beserta seluruh jajaran pimpinan ITB. Yang kami muliakan segenap dosen dan tenaga kependidikan ITB. Rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga pada siang ini kita dapat dipertemukan dan berkumpul dalam satu majelis yang penuh berkah dalam rangka ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Kota Bandung sekaligus pembina YPM Salman ITB, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid dengan tema Meraih derajat takwa pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Semoga dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayahnya kepada kita, menguatkan keimanan serta menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menghayati ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Fandi Hidayat. Kepada Saudara Fandi, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 185 dan juga Al-Qadar. Maka dari itu dapat disimak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, semoga lantunan ayat suci tadi memberikan manfaat serta pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh
Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB. Kami silakan dengan hormat Dr. Andrian Torik Rikusmara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesabaran dalam menjalankan ibadah di bulan suci ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan kepada kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak, Ibu, keluarga besar Sivitas Institut Teknologi Bandung. Yang saya hormati guru kita semua, Profesor Miftah Farid. Yang saya hormati juga moderator, sahabat saya, Bapak Dekan FMIPA, Profesor Wahyu Sri Gutomo, serta seluruh hadirin yang dirahmati Allah. Saya mewakili rektor, pertama-tama ingin menyampaikan permohonan maaf beliau bahwa Pak Rektor yang sedianya akan hadir bersama kita siang hari ini mendadak ada perubahan jadwal pertemuan dengan Menteri Transmigrasi sehingga beliau siang ini masih berada di Jakarta. Pak Rektor sangat kecewa tidak bisa hadir bersama kita, namun semoga kita tetap dapat menjalankan acara ini dengan sebaik-baiknya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Miftah, Pak Dekan, atas waktu yang telah diberikan untuk kita semua. Hadirin sekalian, keluarga besar Institut Teknologi Bandung, harapan utama dari acara rutin tahunan kita ini adalah bahwa Institut Teknologi Bandung harus selalu menjadi tempat untuk memupuk keimanan serta meningkatkan rasa kekeluargaan di tengah kesibukan kita bekerja, khususnya di bulan suci ini. Untuk itu, marilah kita dengarkan tausiah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci ini. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini membawa manfaat dan menjadikan ladang amal bagi kita semua. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini. Terakhir, saya ingin sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tanggal 1 Syawal nanti insya Allah Rektor akan mengadakan acara open house setelah sholat Id di rumah dinas Rektor di Jalan Dago, satu kompleks lah dengan gedung ini. Jadi insya Allah kita semua bisa, terutama yang berada di kota Bandung dan berkesempatan bisa hadir bersama-sama. Demikian pengantar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Kota Bandung, sekaligus Pembina YPM Salman ITB, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Beliau akan membahas tema yang sangat penting, yaitu meraih derajat takwa pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB. Kepada Profesor Wahyu Sri Gutomo PhD, kami silakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor, Pak Dr. Rikrik, Bapak Andrianto Rikrik Kusmara, Pak Dekan FTTM, para pimpinan ITB, para sejawat dosen, dan juga para tendik, serta mahasiswa yang kami banggakan. Kita bersyukur pada siang hari ini menjelang sore dapat berkumpul di Aula Barat yang megah dan bersejarah ini untuk bersama-sama mengikuti tausiah Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Dr. Miftah Farid. Pak Miftah adalah senior kita, guru kita. Beliau saat ini adalah Ketua MUI Kota Bandung, sekaligus juga pembina YPM Salman ITB dan juga Ketua Yayasan Unisba. Dan tentu beliau adalah Guru Besar Purna Bakti FSRD ITB. Dan kita akan menyimak tentang pentingnya optimalisasi 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan berkah maupun juga kualitas Ramadan yang terbaik yang dapat mengantarkan diri kita ke tingkat yang lebih baik, lebih bertakwa. Untuk itu dengan segala hormat saya memohon memanggil Pak Kiai Haji Miftah Farid untuk ke depan. Mangga Pak Miftah. Terima kasih. Insya Allah nanti di saya nanti Insya Allah nanti setelah beliau menyampaikan tausiahnya ada waktu yang tersisa atau kita akan manfaatkan untuk dialog atau tanya jawab sebelum kemudian kita akhiri dengan doa juga yang insya Allah kita mohonkan untuk dipimpin juga oleh Pak Kiai. Demikian mungkin pembukaan dari saya. Mari kita ikuti paparan atau tausiah yang akan beliau sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor yang mewakili Rektor ITB yang sangat kami hormati, Bapak Dekan, para pimpinan, para dosen dan semua keluarga besar Institut Teknologi Bandung yang kami hormati, kami cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahim. Terima kasih juga kepada panitia memberi kesempatan saya untuk bisa berkunjung lagi resmi ke Aula Barat setelah agak lama tidak berkunjung masuk di Aula Barat ini. Kita bersyukur bahwa pada saat ini kita sudah sampai di sepertiga bulan Ramadan, yang merupakan dikatakan sebagai klimaks dari segala macam takarub dan pendekatan kita selama bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, kalau saja kalian tahu tentang keunggulan, keistimewaan Ramadan, pasti kalian ingin hidup itu di bulan Ramadan terus-terusan. Beliau menyatakan bulan Ramadan itu adalah bulan yang syarat dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan kamu akan merasa gembira bertemu dengan bulan Ramadan dan akan sedih ketika harus berpisah dengan bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berulang kali menyampaikan tentang keistimewaan, tentang keutamaan bulan Ramadan. Sebagaimana sama-sama kita ketahui, pada bulan Ramadan kita wajib saum selama 1 bulan penuh. Kalau ada saum di luar Ramadan, mungkin itu adalah saum Ramadan yang ditangguhkan karena qadha
atau juga melaksanakan saum di luar Ramadan adalah karena sebab tertentu, baik karena pelanggaran namanya saum kifarat ataupun karena nazar atau saum tatawu, saum sunat. Sedang di bulan Ramadan tidak ada saum lain kecuali saum Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda bahwa Ramadan itu adalah bulan yang syarat dengan keberkahan. Ada lebih dari 20 nama untuk Ramadan itu. Syahrul Siyam, bulan puasa, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, Syahrul Tilawah, bulan bacaan Al-Quran, Syahrul Jud, bulan kedermawanan, Syahrul Barokah, bulan keberkahan, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, bahkan dikatakan Sayyidus Syuhur, ratu dari segala bulan. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi telah memilih Ramadan untuk pelaksanaan ibadah saum, rukun Islam kita yang keempat. Pada bulan Ramadan Nabi Muhammad juga diangkat, dilantik menjadi nabi dan rasul pada waktu beliau berusia 41 tahun. Beberapa ahli tafsir mengatakan bukan hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi sebelum beliau pun banyak yang dilantik, diangkat menjadi nabi dan rasul itu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan surat pertama turun kepada Nabi, surat Al-Alaq, tanggal 17 Ramadan, nuzulul Quran. Dan Quran secara utuh malam Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Quran itu pada malam Al-Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan Ramadan. Ada hal yang menarik saya ingin sampaikan secara singkat. Kalau kita membaca sejarah tentang kemenangan-kemenangan strategis umat Islam, ternyata banyak yang terjadi pada bulan Ramadan. Kita mulai dari 2 Hijriah terjadi perang Badar. Perang Badar itu enggak seimbang. Umat Islam baru belum lama hijrah dari Mekah ke Madinah, tiba-tiba diserang oleh orang musyrikin, terjadi perang tidak seimbang, baik infanteri maupun kavaleri. Itu persis tanggal 17 Ramadan, tapi perang itu dimenangkan oleh umat Islam. Kemudian 5 Hijriah terjadi lagi perang yang tidak seimbang, 1:5 atau banding 10 itu antara umat Islam dengan tentara non-Muslim. Khandak namanya, juga dimenangkan oleh umat Islam. Ternyata proklamasi kota Makkah juga ada kaitan, entah sebelum atau sesudah bulan Ramadan. Ada beberapa peristiwa lain yang ternyata bulan Ramadan. Umpamanya saja orang Taif. Orang Taif itu adalah masyarakat yang paling pertama menyiksa Nabi, melempari dan lain-lain. Dan pada tahun 10 Hijriah 1000 orang Taif menyatakan diri masuk Islam. Nah, kalau 1000 orang Taif 15 abad yang lalu tentu pasti mayoritas lah. Kemudian ternyata proklamasi dinasti Abbasiyah oleh Abdullah bin Abbas di Baghdad itu ternyata bulan Ramadan, 500 tahun memimpin, menjadi pemimpin dunia, paling tidak dunia Islam. Mereka yang berhasil mengalihkan pusat peradaban Athena Yunani ke Baghdad. Bulan Ramadan. Panglima Utbah bin Nafi menaklukkan Afrika ternyata pada saat saum Ramadan. Tariq bin Ziyad menyeberang dari Afrika Utara ke Spanyol, itu yang terkenal itu ternyata juga bulan Ramadan. Salahuddin Al-Ayyubi memperoleh kemenangan strategis pada waktu perang yang sangat melelahkan, perang salib, ternyata juga bulan Ramadan. Dan tentu kita tidak boleh lupa 17 Agustus 1945 itu adalah 6 Ramadan. Kita bisa mengatakan ini kumpulan kebetulan, wallahu a'lam. Tapi yang pasti bulan Ramadan itulah umat Islam memperoleh kesuksesan, kemenangan strategis. Yang menarik lagi kalau kita mempelajari sejarah tentang karya-karya keilmuan para ulama dulu, ternyata banyak merupakan karya-karya pemikiran di bulan Ramadan. Lahirnya itu kitab fikih yang sangat berpengaruh di Indonesia, Imam Syafi'i. Kemudian Ihya Ulumuddin, karya Al-Ghazali, itu juga bagian daripada prestasi bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu ternyata bulan prestasi ya, bukan bulan ngabuburit maksud saya. Bukan malas-malasan sambil bayar utang begitu, cari utang. Jadi prestasi apa nih harus kita lakukan 10 hari terakhir ini? Ya tentu saum yang berkualitas lah, melaksanakan saum yang berkualitas. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang secara eksplisit menyatakan, hai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa
sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kalian menjadi orang yang takwa. Itu turun di Madinah, artinya Madaniyah. Tapi tradisi saum atau kebiasaan saum sudah biasa dilakukan oleh Nabi, bahkan para sahabat juga. Itulah saum-saum yang dilakukan di kota Makkah, dilestarikan menjadi saum tatawu, saum sunat, seperti 10 Muharram atau 9 dan 10 Muharram, 27 Rajab dan lain-lain. Malah mungkin kita mengetahui ada saum Nabi yang diabadikan oleh Nabi menjadi saum tatawu, saum sunat, namanya saum Daud. Saum Daud, Nabi Daud itu adalah seorang nabi yang menjadi penguasa dunia, ya, orang paling kaya pada waktu itu. Kemudian beliau rupanya punya amalan yang diwariskan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu beliau punya kebiasaan yang namanya saum Daud, dan yang kedua sholatu Daud. Saum Daud itu ada sehari saum, sehari tidak. Saumnya sunat kecuali disertai nazar. Tentu tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan, ya, harus di luar bulan Ramadan. Saum Daud. Yang kedua ada sholatu Daud. Sholatu Daud itu tidur separuh malam, bangun separuh malam. Oleh Nabi disesuaikan dengan mungkin kondisi umat beliau, yaitu menjadi sulusul lail, sepertiga malam. Itulah yang diwariskan kepada kita, walaupun tidak dilarang separuh malam, tapi Nabi membiasakannya sepertiga malam. Nah, ada seorang sahabat yang mengusulkan, menginginkan, ya Rasulullah, tolong izinkan saya ingin saum setiap hari. Saya dengar Anda melarang kami saum wisol. Saum wisol itu tiap hari saum. Saya ingin melakukan saum terus-terusan. Kata Nabi, jangan. Kamu harus jaga kesehatanmu. Sahabat itu masih mengatakan, saya sehat kalau puasa. Izinkan ya Rasul untuk saya. Ya, kamu kan punya istri lah. Istrimu juga harus kamu hargai. Oh, istri saya ridho ya Rasulullah kalau saya puasa terus-terusan. Kamu juga ada tugas untuk dakwah keluar daerah. Kalau dalam keadaan saum mungkin gak optimal. Bahkan siapa tahu nanti terjadi orang-orang musuh-musuh itu memerangi kita. Kita harus siap bertempur. Kalau dalam keadaan puasa, kita nggak maksimal. Sahabat itu masih mengatakan, ya Rasulullah, saya tetap akan maksimal. Saya siap berdakwah ke luar daerah. Saya siap bertempur. Tapi izinkan saya ingin puasa tiap hari. Maka dengan senyum Nabi menyatakan, ya, kamu akan mendapatkan pahala saum setiap hari, tapi laksanakan sehari saum, sehari tidak. Yaitu tidak wisol terus-terusan, tapi saum Daud. Sekali lagi, tidak boleh ibu-ibu melaksanakan saum Daud di bulan Ramadan. Ternyata menurut beberapa kajian para ahli tafsir, seperti yang diisyaratkan tadi, sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat sebelummu, diungkapkan ternyata saum dilaksanakan oleh para nabi dengan dalam ketika menghadapi berbagai macam kasus, sehingga memungkinkan sebuah kekuatan spiritual melalui saum. Kita ambil contoh secara singkat. Nabi Adam kan mendapatkan kehormatan, diangkat menjadi khalifah pemimpin dunia tanpa harus kampanye tentu. Kemudian malaikat protes, begitu ceritanya. Nabi Adam membuktikan dia tahu nama segala macam dan malaikat tidak tahu. Lantas Adam mendapatkan kehormatan lagi. Seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Lantas mendapatkan kehormatan lagi, ditempatkan di sorga dengan catatan, dengan syarat jangan mendekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi iblis itu rupanya pandai, iblis bisa mempengaruhi Nabi Adam. Jadi memang luar biasa. Iblis itu punya pengalaman yang cukup lama ini menggoda orang. Kita ini belum pengalaman sepanjang selama seperti iblis. Ya, jadi punya pengalaman yang luar biasa. Nah, Nabi Adam tergoda. Sebelum itu Nabi Adam melakukan pertobatan, dihantarkan dengan saum. Setelah saum, kemudian beliau mewariskan kepada kita doa pertobatan Nabi Adam, dan bisa jadikan doa pertobatan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Harus dibaca lengkap, jangan separuh-separuh. Kalau separuh salah arti nanti. Tuhan, kami telah mendolimi diri kami. Amin ya Tuhan. Itu karena tidak selesai bacanya. Lantas Nabi Nuh, Quran menceritakan Nabi Nuh itu mengalami kesulitan dalam berdakwah. Rakyat memusuhi beliau, anak tidak patuh, istri juga mengecewakan, tidak patuh kepada beliau. Beliau
mengeluh kepada Allah dan Allah memerintahkan lakukan olehmu saum. Setelah beliau melakukan saum, tidak disebutkan berapa hari, ada perintah bikin perahu. Setelah bikin perahu, orang-orang memperolok-olokkan, ngapain bikin perahu gede betul ini di daratan? Nanti kalau sudah selesai, siapa yang ngangkatnya ini? Tapi begitu selesai kan datang yang disebut banjir Nabi Nuh, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Bible. Nah, di sini saum adalah sebagai sebuah ikhtiar spiritual untuk mendapatkan sesuatu pertolongan yang menurut nalar ini agak sulit ini. Tapi memohon kepada Allah. Kita ambil contoh lain. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dialog menang, diskusi menang, tetapi tidak punya kekuasaan. Ditetapkan dihukum, yaitu harus dibakar hidup-hidup. Ya, tidak ada pembela, advokat belum ada, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ingat, Allah, beliau saum, memohon kepada Allah. Kemudian setelah saum, datang perintah Allah, ada dalam Quran, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dingin kamu kepada Ibrahim dan tetap panas kepada yang lain. Ibu boleh coba itu, bakar kompor, nyalakan, baca itu, ya narukuni bardaw wa salaman ala, insya Allah gosong langsung gitu. Saya ingat dulu masih aktif di sini, ada debus di Cianjur, karena banyak mahasiswa yang tanya saya harus buktikan ini tidak melalui buku dan kitab. Saya datang, rupanya debus itu wiridnya itu, wiridnya kan ditusuk tidak apa-apa, ini kan oleh golok tidak, bakar oleh api tidak apa, rupanya wiridnya itu, ya narukuni barra wa salaman ala Ibrahim. Dan satu lagi supaya tidak mempan oleh senjata, bacanya ya qawiyyu ya matin. Kalau ini Asmaul Husna, boleh itu dibaca ya qawiyyu ya Allahu ya matin, ya qawiyyu ya matin. Jadi saya menyaksikan, kemudian saya ditantang sambil makan bolok, ya saya baca juga, takut juga kan, ya Allah ya qawiyyu ya Allah ya qawiyyu. Betul aja. Jadi leher saya ini oleh golok nggak apa-apa, tapi setelah pulang ke rumah saya coba tusukan, berdarah juga. Ya sebentar aja rupanya. Tadinya mau alih profesi gitu dari dosen agama jadi ini, supaya agak mahal sedikit. Nah, cuma pada saat akan dilemparkan, walaupun saya sudah baca terus tapi takut, lemparkan ke api kan kacau. Saya nggak terbakar, lah celana saya kan terbakar. Wah gawat nih, dosen etika dari ITB. Jadi ini cerita Nabi Ibrahim. Kita ambil contoh lagi adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini mendapatkan kehormatan bisa dialog langsung dengan Allah di Bukit Sinai. Ada dalam Quran semuanya, Bukit Sinai, supaya memiliki kekuatan spiritual menghadapi sebuah peluang, kesempatan, momen yang luar biasa ini. Tentu ada minder, ada segala macam. Beliau saum. Nah, lagi dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sedih luar biasa. Dua putra kesayangannya, pertama Yusuf dibunuh yang ternyata masih hidup. Kemudian Benyamin adiknya juga difitnah, dianggap menggelapkan timbangan gitu ya. Tapi kemudian beliau ini menahan kesedihan, saum. Jadi saum juga bisa berarti bisa menjadi sebuah ikhtiar spiritual untuk membangun ketangguhan, membangun ketangguhan, menghilangkan duka yang berlarut-larut. Nabi Yusuf lain lagi. Nabi Yusuf ada dalam Quran surat Yusuf. Nabi Yusuf itu karena fitnah, yang fitnahnya ibu negara lagi nggak tanggung-tanggung, ya, masuk penjara. Padahal waktu itu saksi membuktikan kalau Yusuf itu, kalau robeknya baju Nabi Yusuf di depan, pasti Yusuf ikut-ikutan, paling tidak sudah ridho. Tapi kalau robek di belakang, masa orang mau di belakang robeknya gitu. Jadi bukti saksi beliau robeknya di belakang bajunya, tapi kan kekuasaan ibu negara tetap juga lah di penjara. Cuma karena isunya melebar begitu bahwa ibu negara ingin memperkosa anak kandung anak angkatnya, maka waktu itu kumpulkan Quran sekali lagi surat Yusuf. Kumpulkan ibu-ibu itu, dibagi pisau dan buah-buahan. Nabi Yusuf lewat, begitu lewat, Allah ini bukan sembarang, banyak ibu-ibu yang motong-motong jari itu. Nah, makanya itu surat Yusuf tentang mimpi itu menjadi obat pelet. Ya banyak itu kalau Yusuf boleh itu ada syarqa kabah wa syamsu wal qamara saja. Betul aja dia melotot wanita itu karena diludahin kan.
Nah, beliau di penjara itu saum. Setelah saum, kemudian ada teman senasib, tidak senasib, tidak dijelaskan terlibat soal apa. Senasib mimpi, yang satu mimpi ini, yang satu mimpi. Nabi Yusuf mengatakan, Anda yang mimpi ini itu akan segera dipanggil keluar. Ternyata proses hukum kemarin salah, Anda dihukum mati. Yang satu, Anda salah pada waktu proses hukum ini. Sebetulnya Anda benar itu. Cuma karena fitnah, Anda akan keluar dan akan digunakan lagi oleh kerajaan. Itu terjadi. Nah, yang hidup ini pada saat raja katanya mimpi yang sangat berpengaruh, dicari siapa orang yang bisa menakbirkan, mengartikan mimpi saya ini. Nah, tadi menyampaikan ada itu Pak Yusuf, maaf, bukan dari Bandung. Itu Yusuf ada di penjara. Oh ingat ya raja, oh ini penguasa dulu yang difitnah oleh istri saya ini, harus keluar. Alhamdulillah beliau ini naikkan karirnya itu jadi nggak tahu kepala bulog atau menteri apa pendeknya ngurusin yang gitulah, sampai wakil perdana menteri dan sampai perdana menteri. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman yang nasib kurang baik di asrama sana, asrama orang kaya tapi suka miskin, saya katakan ikuti Nabi Yusuf, banyak saum, saya katakan, dan salat malam. Nah, siapa tahu begitu keluar langsung jadi ketua RW. Ini Nabi Yusuf, dan masih ada cerita-cerita tentang saum. Semua saum sama dalam ajaran Islam, karena semua agama kan mengajarkan puasa, tapi berbeda. Yahudi punya ajaran kalau banyak musibah, ini Tuhan lagi murka nih. Supaya Tuhan tidak murka maka puasa. Sampai sekarang teologi Yahudi. Kalau di Katolik yang saya tahu nih, itu ada hari-hari tertentu tidak boleh makan kecuali yang ringan-ringan. Jadi sampai kerupuk boleh, tapi kalau timbal nggak boleh, di kelas berat. Hindu dan Buddha itu syarat dengan aturan-aturan tentang bertapa, tidak makan, tidak minum berhari-hari. Okultisme untuk mencari kekuatan khusus itu. Saya lama di Solo, ada kebiasaan kejawen, kejawen itu namanya, ya ada puasa berhari-hari itu, muti, ya betul, ya Allah, ya ini 82 tahun gini nih Pak, harap maklum, dibalik-balikan jadi 28 nggak bisa. Iya, jadi puasa berhari-hari, nyeplong tuh, ingat sekarang, nyeplong, anyep bahasa Jawa dingin, Sunda juga nyep ya dingin, longnya panjang, jadi berhari-hari. Kalau di Sunda itu dikenal dengan Sunda Buhun. Sunda Buhun itu mengajarkan beberapa macam puasa, bukan untuk dilaksanakan, hanya untuk tahu aja. Yaitu ada puasa pati geni. Tidak makan apa-apa yang dimasak oleh api. Agak mudah sekarang karena ada rice cooker ya. Ada yang melakukan puasa mutih, tidak makan apa-apa yang memakai garam. Biasanya karena pasaran lagi turun. Supaya pasaran naik, berhenti makan garam, lama-lama semakin turun, mengetu ya. Dan ada yang melakukan matang puluh. Matang puluh itu 40 hari 40 malam nggak makan ikan, nggak makan nasi. Saya terus terang nih, dulu tahun 57 masuk SMP, keluar dari SR, waktu itu saya masuk pesantren. Di pesantren diberi oleh senior saya, yang pintar, iyalah pintar, matang puluh. Apa matang puluh? Jangan makan daging, jangan makan ikan, jangan makan telur, jadi makan kangkung atah jeung cengek. Waduh, maaf Pak, saya lakukan itu ya. Makanya bisa jadi dosen di sini lupa. Itu gara-gara matang puluh tuh. Nah, saum, puasa dan sejenisnya itu tentu bukan dari Islam. Ya, nggak usah lakukan. Ya, bahwa kita tidak makan sesuatu silakan ya. Tapi yang namanya saum dalam arti ibadah ya seperti yang kita lakukan. Cuma kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal atasu walju. Banyak itu orang yang berpuasa, hasilnya cuma lapar dan dahaga saja, tidak dapat apa-apa.
Ini peringatan dari Rasulullah SAW. Jadi kalau begitu ada orang yang saum tapi mungkin saumnya tidak sah. Pamannya saja ada, nggak usah saya sebut, ada sebuah kelompok Pak Ustadz mengatakan bahwa rokok itu tidak batal, jangan dimakan. Itu hanya diisap aja dikeluarkan lagi katanya. Gitu. Kemudian puasa itu harus sama seluruh dunia, kan Islam itu seluruh dunia. Jadi waktunya 12 jam. Masa ada waktu di luar negeri yang panjang betul? Memang kan bapak-bapak, tentu saya pernah diundang oleh teman-teman alumni ITB ke Kanada. Waktu itu saumnya hampir 20 jam. Hampir 20 jam. Jadi tanya Pak Miftah, jadi gimana saum di sini kan 20 jam? Nah, saya kan baru datang, baru tahu. Jadi gimana antum? Dia bilang, ada Pak yang bawa paspor. Maksudnya apa? Dia bawa paspor, saya musafir. Jadi saya bisa batal, dikodok aja. Pinter soalnya kan itu. Ada yang mengatakan lagi, saya bayar menyerahkan fidyah katanya. Fidyah, kenapa? Tidak kuat puasa. Itu karena saya tidak kuat puasa, maka saya bayar fidyah. Saya pikir pinter. Ada yang ketiga, laksanakan sampai tidur aja begitu karena hampir 20 jam itu. Dan ada yang keempat Pak, bagaimana? Saum waktunya disesuaikan katanya dengan waktu Garut. Nah, saya katakan boleh saya katakan asal sahurnya di Garut, bukanya juga di Garut. Nah, silahkan setelah sahur pergi ke Kanada, nanti pulang lagi untuk buka di Jatinangor begitu. Ya, ini adalah mungkin tidak sah. Yang kedua ini perlu menjadi perhatian kita, saumnya sah tapi tidak dapat pahala. Mungkin karena keinginan dapat riya namanya, atau sum'ah, ingin dapat pujian, ingin dapat penghargaan. Dan yang ketiga ada sah juga tapi tidak membuahkan perubahan. Ya saum aja, sebelum saum itu, setelah saum juga begitu-begitu aja. Nah, saum yang baik itu saum yang melahirkan perubahan. Yang oleh Quran disebutkan tadi, la'allakum tattaqun. Harus ada perbaikan ini saum ini. Nah, maka oleh karena itulah kita baca dalam Quran, semua ibadah dalam Islam itu selalu di dalamnya ada muatan membangun karakter. Kita perhatikan sholat, tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang baik harus bisa mencegah perbuatan jahat dan perbuatan munkar. Semakin rajin sholat, akhlak mestinya semakin baik begitu. Semakin berkualitas sholat, semakin punya dampak kepada akhlak. Satu, sholat. Zakat. Zakat itu eksplisit kata Quran, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu harta menjadi bersih. Karena setiap harta orang kaya di sana ada titipan hak milik mustahik yang harus dikeluarkan. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, malah ada yang 20%, ada yang tidak pakai persen. Ya, harus dibersihkan. Dan yang kedua, membersihkan hati. Membersihkan hati dari penyakit tama, rakus, kikir dan lain-lain. Nah, itu dengan zakat. Kemudian saum itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Nah, inilah yang setiap Jumat oleh para khatib dikatakan wasiat takwa, wasiat takwa, wasiat takwa. Pernah dalam sejarah dinasti Umayyah sampai khalifah ke-8, kalau nggak salah Umar bin Abdul Aziz, itu selalu dalam khutbah itu membela penguasa, waktu itu membela dinasti Umayyah. Dirubah oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, diganti dengan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan seterusnya. Jadi ada wasiat takwa, takwa. Nah, apa potret orang yang takwa itu? Quran yang menerangkan. Mulai dari awal Al-Baqarah. Alif Lam dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini pasti menjadi pedoman hidup, menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, ayat berikutnya itu penjelasannya apa? Iman tentu saja, tanpa iman tidak mungkin takwa. Yang kedua, mengerjakan sholat. Alladzina yuqimunas sholat. Malah dalam ayat lain dikatakan orang takwa itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka selalu menyediakan waktu untuk bangun sholat malam dan banyak istighfar, mengaku salah, mohon ampun atas kesalahan di penghujung malam. Itu sholat. Jadi sholat malam ingin saya garis bawahi. Ini perintah sholat malam itu sebetulnya kepada Nabi itu 10 tahun sebelum perintah sholat wajib di waktu Isra Mi'raj, yaitu ketika turun surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil itu ada makna tersirat,
kamu dihina, kamu dilecehkan, kamu disakiti, kamu diejek, maka Allah berpesan jangan marah. Marah nggak pernah menjadi solusi. Jangan dendam, orang dendam nggak pernah tenang hidupnya. Dan jangan putus asa, tugasmu suci. Lantas turunlah surat Al-Muzammil, 2 perintah. Qumil laila, kau hadapi semua tantangan dan realitas hidup. Lakukan sholat malam, nisbah separuh malam, atau kurangi dari separuh malam, atau lebih dari separuh malam. Warattil Quran, dan baca terus Quran dengan baik. Ada 2 janji Allah. Kalau kamu lakukan sholat malam dan kau baca Al-Quran, aku akan berikan kharisma bil kasyaf. Kharisma bil kasyaf. Kharisma bukan kharisma bukan karena gelar, bukan karena darah biru, bukan karena kaya dan lain, tapi karena pemberian dari Allah. Dan sesungguhnya membiasakan bangun sholat malam dan baca Quran akan membangun ketangguhan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan kepahitan. Nah, itu potret orang yang takwa itu sholat malam, dan bulan Ramadan ini kita usahakan tiada malam tanpa sholat malam, apalagi 10 hari terakhir. Ciri lain, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang takwa yang dididik oleh ibadah saum itu selalu siap berbagi. Seseorang itu bisa berbagi kalau dirinya juga bisa mandiri, bukan berbagi karena minta dari yang lain. Oleh karena itu Islam menekankan, dicontohkan oleh Nabi, 8 tahun sudah mandiri. Jadi kuli pengembala kambing punya orang kaya. Pasti bukan penghinaan, pelecehan, penderitaan, tapi sebuah keteladanan. 12 tahun membisnis, 24 tahun sukses bisnis, 25 tahun sinergi bisnis dengan Siti Khadijah. Beliau menjadi Nabi, menjadi Rasul 22 tahunan, tapi menjadi pembisnis beliau 50 tahun membisnis. Nah, cuma ketika sebelum beliau menjadi Nabi full bisnis, setelah jadi Nabi Rasul ada tugas dakwah berkurang, setelah jadi pemimpin beliau jadi hidup pas-pasan. Itu bedanya Rasulullah dengan orang di luar negeri. Jadi sebelum jadi pemimpin beliau kaya, sudah jadi pemimpin pas-pasan gitu. Jadi setelah mandiri dikemas balah dan pesan Rasulullah, kerja keras mencari nafkah adalah ibadah, kerja keras mencari nafkah amal soleh, kerja keras mencari nafkah adalah jihad di jalan Allah, kerja keras mencari nafkah adalah kifarat penghapus dosa dan kesalahan. Lantas setelah berbagi, setelah mandiri harus siap berbagi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kapan? Bisarra wa dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam segala situasi, awal bulan atau akhir bulan siap menyumbang, siap memberi. Dan kemudian ala hubbihi, siap memberikan harta yang masih disenangi dan dicintai. Itu potret orang yang takwa. Nah, ada beberapa pernyataan dalam ayat yang bertebaran di Ali Imran, Al-Baqarah, Ali Imran, dan sedikit An-Nisa di penghujung ayat tentang al-muttaqin, orang yang takwa. Antara lain, orang takwa itu adalah, potret orang takwa itu al-kaziminal ghaidho, memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan. Ini ada cerita seorang sahabat, pasti bukan alumni ITB, datang kepada, ya Rasulullah, saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah saum, lantas apalagi ini kewajiban saya, ingin menjadi muslim yang baik. Kata Nabi, la taghdab, jangan mudah marah. Kata sahabat, enteng kalau gitu, kalau nggak mudah marah. Begitu terjun di masyarakat, mulai dia merasakan ternyata yang paling sulit jadi muslim itu nggak boleh marah. Pada saat rasanya pantas saya kalau marah. Potensi-potensi bikin marah itu banyak sekali. Dia datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ternyata jadi muslim yang paling baik itu nggak boleh marah. Sholat mudah lah, saum juga mudah, tapi nggak boleh marah, ini yang paling sulit. Nabi mengatakan, ketika kamu marah harus ingat, iblis menguasai kamu. Oleh karena itu ketika marah istighfar, baca ta'awudz, jangan bicara. Kalau nasihat sekarang, menyesal tidak bicara lebih baik daripada menyesal berbicara, begitu. Nabi menyatakan, kalau lagi marah itu ingat, lagi marah itu seperti api. Jadi kamu berwudulah. Itu salah satu resep-resep spiritual bagaimana mengendalikan marah. Tapi ini adalah kunci. Ternyata potret orang yang baik, yang takwa, yang berhasil ibadah saum itu mampu mengendalikan emosi kemarahan. Al-afina 'anil nas,
Orang yang berhasil dididik ibadah saum yang takwa itu berjiwa besar, selalu siap memaafkan orang lain. Ini yang dipesankan oleh beliau. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian nggak mungkin dendam. Kalau kalian dendam, kalian tidak benar dalam beriman. Nah, ini al-afina, siap memaafkan. Hasil dari berbagai macam literatur yang saya baca, kita juga mengikuti. Ternyata salah satu sebab daripada orang yang mudah resah, mudah gelisah, stres itu antara lain itu dendam, jengkel terus, ingin melawan, nggak kuat lagi, nggak mampu. Dendam adalah musuh Islam, kata Nabi. Al-afina anina, selalu siap memaafkan orang lain. Yang ketiga, al-mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang dididik dengan saum melahirkan takwa itu selalu tepat janji. Lebih baik sulit berjanji daripada berjanji tapi mudah pula menyalahi janji. Bahkan agama kita mengajarkan ketika kita berjanji tetap tawadhu, rendah hati. Insya Allah saya insya Allah. Cuma sayangnya kalau di Bandung insya Allah itu menolak pelan-pelan ya. Insya Allah, artinya embung. Kemudian al-mufuna bi ahdihim idza memenuhi janji. As-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, selalu sabar, tabah menghadapi kesulitan, kepahitan dan penderitaan. Kesabaran adalah sebagian daripada iman. Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Orang takwa itu yang berhasil dididik ibadah saum, kalau terlanjur berbuat dosa dan salah. Sebagai manusia nggak mungkinlah kita bebas sama sekali. Tapi terlanjur dosa dan salah, orang yang takwa yang berhasil dididik oleh ibadah saum itu selalu sadar dan dia tidak pernah bersilat lidah membela kesalahan. Dia dengan spontan, jantan mengatakan saya hilaf, saya salah, saya minta maaf, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada walam yusirru ala ma fa'alu. Orang yang baik itu nggak pernah bangga dengan dosa, nggak pernah mempertontonkan dosa, nggak pernah menyampaikan tentang dosa yang dilakukannya, tentu kecuali untuk kepentingan pendidikan terbatas ya. Tapi pada dasarnya kalau kita terlanjur berbuat dosa harus malu, bahkan harus menutup rasa, kecuali ada hal-hal yang menjadi keperluan masyarakat di pengadilan, pengakuan kesalahan dan lain-lain. Nah, ini antara lain yang saya temukan dalam beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan, merinci tentang apa al-muttaqin, orang yang takwa itu. Nah, kita temukan dalam Al-Quran kalau kita bisa saum dengan kualitas yang baik sehingga membuahkan takwa, lebih dari 10 janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memiliki kualitas takwa itu. Kita temukan umpamanya saja keberkahan, berkah itu sedikit cukup, banyak juga bermanfaat dan seterusnya. Keberkahan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau penduduk satu kaum itu betul-betul iman dan takwa, Allah akan menurunkan berkah kehidupannya, nyaman, nikmat, begitu keberkahan. Akan diberikan al-yusra, kemudahan dalam menghadapi segala urusan. Wa yaj'allahu min amrihi yusra, menghadapi persoalan apa saja ada saja jalan keluar, kemudahan. Itu janji Allah ini. Kemudian akan diberikan lagi yang disebut furqana, semacam sinyal-sinyal ilahi ketika mengambil sebuah keputusan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Furqan bisa memisahkan. Dinyatakan akan diberikan sejumlah kemudahan, akan diberikan ampunan, dan akan disertai oleh Allah. Innallaha ma'al ladzina taqau. Allah akan selalu menyertai orang yang takwa kemanapun mereka pergi. Dan innallaha yuhibbul muttaqin. Allah betul-betul cinta kepada orang yang takwa. Lantas ada lagi, Allah akan memberikan ampunan, memberikan dan ujungnya memberikan surga. Lebih dari 10 janji dalam Al-Quran untuk orang yang al-muttaqin, orang yang takwa. Nah, inilah yang insya Allah 10 hari terakhir ini mari kita optimalkan pelaksanaan ibadah saum dengan saum yang berkualitas. Kalau ada sesuatu hal-hal yang memungkinkan kita atau wajar dianggap kita ini melakukan sesuatu yang tidak baik, kita harus ingat, katakan inni shaim, maaf nih sedang puasa. Oh, yang sedang puasa. Oleh karena itulah teruskan amalan-amalan utama di bulan Ramadan, yaitu tiada malam tanpa sholat malam,
tiada malam tanpa sholat malam. Nabi biasanya 11, kemudian zaman Umar 23, ada beberapa yang melakukan lebih, rupanya tidak dibatasi, tapi paling tidak kan witir 1 rakaat. Yang kalau yang 11 rakaat sendiri boleh, berjamaah boleh. Nah, kalau kita lihat di TV di Masjidil Haram lah begitu. Kemudian yang kedua, tiada hari tanpa bertemu dengan Al-Quran, baca Al-Quranul Karim. Syahrul Quran, bulan Al-Quranul Karim. Dan pada bulan Ramadan, bagi kita yang kebetulan ada rezeki, mungkin juga tiada hari tanpa berinfak dan tak bersedekah. Silahkan masukkan ke kotak infak, diberikannya nanti lah, masih bulan Ramadan menjelang Lebaran boleh. Nanti pas dibuka, tahu-tahu jumlahnya banyak, sayang juga ini banyak, lain kali aja dipinjam dulu begitu, nggak kuat iman ya. Kemudian selanjutnya, selama bulan Ramadan tentu saja seperti tadi yang saya sampaikan, kita bertahan untuk tidak marah, bertahan juga untuk tidak menggunjing, bertahan juga kita tidak bertengkar. Semuanya adalah dikemas dalam suasana kebaikan. Dan bagi kita yang kebetulan ada waktu dan sehat, baik juga untuk berdiam di masjid namanya i'tikaf. I'tikaf yang paling baik penghujung malam. Tapi kalau kita masuk ke masjid, tahiyatul masjid duduk juga sudah i'tikaf. Nah, i'tikaf yang terbaik tentu saja di penghujung malam di bulan Ramadan. Nah, i'tikaf. Kegiatannya apa ya? Kegiatannya bebas sepanjang yang dibolehkan oleh ajaran agama. Tentu yang paling baik adalah berzikir, berdoa. Diskusi juga boleh. Nah, inilah barangkali yang sempat saya ingat ini. Mohon maaf, ini mungkin pernah dikuliahkan di Agama 2 dulu 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Ya gini-gini aja nggak tambah-tambah ini. Terima kasih ini atas kesempatan. Mangga ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, banyak hal yang menyegarkan kita dan memperdalam pemahaman kita, termasuk juga membuat kita lebih semangat juga memanfaatkan 10 hari terakhir ini ya. Jadi tadi ada beberapa poin tentang keistimewaan saum Ramadan, kemudian saum sebagai salah satu ikhtiar spiritual dalam memohon pertolongan, kemudian kita juga mengingat kembali fungsi saum untuk takwa, dan juga tadi Pak Kiai menyampaikan karakteristik orang yang bertakwa, dan juga mungkin barusan oleh-olehnya adalah untuk senantiasa mencoba meneruskan salat malam, qiyamul lail di luar Ramadan, kemudian juga berinteraksi dengan Al-Quran dan menghidupkan semangat berinfak dan bertahan dalam suasana kebaikan, pengendalian diri. Dan dalam 10 hari terakhir tadi Pak Miftah juga menyampaikan pentingnya kita menyempatkan dalam beritikaf. Hadirin, kita masih ada waktu beberapa saat, saya persilahkan untuk 1-2 mungkin yang ingin bertanya. Jadi langsung saja Prof. Jadi persilahkan Prof. Salman, Pak Salman ke yang terdekat. Ya. Pak Salman, ada masalah? Masalah teknis ya? Berarti ITB betul. Ini bisa dipinjam. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jazakallah Pak Miftah. Senang sekali mendengar pencerahan dari Bapak. Mohon izin karena jarang ketemu dengan Bapak sekarang, ada banyak pertanyaan Pak. Pertama, mana yang lebih baik, salat tarawih atau salat sunat itu berjamaah atau sendiri? Kemudian yang kedua, apakah syariat puasa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sama dengan Nabi Muhammad begitu? Kemudian yang ketiga adalah apakah ciri-ciri bahwa ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah begitu? Dan yang terakhir Pak, saya minta nasihat dari Bapak, amalan apa yang sebaiknya dilakukan sehingga kita itu bisa husnul khotimah. Terima kasih Pak.
Baik, yang pertama tentang langsung saja ya nama itu ya banyak soal ini. Yang pertama tadi apa Pak? Supaya soal tarawih. Jadi tarawih itu sama sholat malam. Jadi kalau sholat malam di luar Ramadan disebut tahajud. Tetapi kalau di bulan Ramadan selain sholat malam tahajud juga disebut tarawih. Itu diambilnya dari kata tarawih itu ada istirahat, tarawih istirahat sebentar. Tadi sudah saya sampaikan, Nabi kalau sholat malam 11 dia sendiri. Tapi di zaman Umar artinya masih di sahabat-sahabat. Kan ada pernyataan kalau sahabat-sahabat itu pendapatnya sama, gak mungkin salah lah. Orang-orang saleh sekian ribu orang sepakat salah. Jadi Umar melaksanakan itu dan para sahabat yang lain ya, maka jadilah ada dua macam. Jadi bagaimana ya pilih kita. Kalau yang penting adalah dilaksanakan dengan baik. Tentang pertanyaannya adalah syariat puasa sama. Jadi itu sholat malam tadi ada juga ya, bisa kita lanjutkan apa sendiri atau berjamaah. Yang paling baik sebetulnya kalau tahajud sendiri di rumah. Tapi kalau sholat taraweh karena ada tadi contoh di zaman Umar boleh pilih mana yang lebih memberikan kesan, yang memberikan kehusuan dan mungkin ada dampak aspek dakwah dan lain-lain. Silakan. Ada orang-orang tertentu lebih baik memilih di rumah, dia menemukan kenikmatan spiritual yang lebih baik begitu. Ada, silakan. Tapi bagi mungkin seorang dianggap tokoh masyarakat penting untuk datang ke masjid itu memberi contoh dan sekaligus juga bagian daripada dakwah untuk dibaca. Tapi itu adalah pilihan yang sama dengan waktunya juga. Yang paling baik penghujung malam, tapi di bulan Ramadan di awal malam juga dibolehkan. Mungkin kemudahan itu supaya jangan sampai ditinggalkan begitu. Apakah sama syariat puasa untuk para nabi? Ya, semua saum yang diajarkan melalui ajaran Islam tentu yang diinginkan oleh Quran sama saumnya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks yang searti dengan itu dari mulai subuh sampai maghrib. Jadi yang saya sebutkan tadi beberapa ajaran dari agama lain yang macam-macam itu. Ciri-ciri ibadah kita diterima. Ciri-ciri ibadah kita diterima tentu yang Maha mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ibadah yang berkualitas mestinya selain menggugurkan kewajiban memberikan dampak kepada kehidupan kita, dampak lebih tenang, lebih damai dan lebih baik. Tentu saja itu adalah potret yang mudah kita nilai. Jadi kalau sholatnya rajin tapi marah-marahnya rajin, perlu diperbanyak lagi sholatnya begitu. Kurang banyak mungkin. Baik, terima kasih. Oh iya, tentang itu ya, apa amal yang membuat kita lebih mudah untuk husnul khotimah. Oh ya, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh husnul khotimah? Jawabannya sederhana, selamanya aja harus baik gitu. Begitu ada peluang tidak baik, segera istighfar. Jangan-jangan saya dipanggil nih oleh malakal maut gitu. Itu baik. Yang satu, yang kedua tentu pertemanan juga penting. Lingkungan juga bagaimanapun adalah mendukung. Kalau lingkungannya baik, lama-lama ya kita juga mungkin sedikit terpengaruh oleh yang baik. Dan kita juga harus memberikan pengaruh kepada orang lain untuk kebaikan. Makanya dikatakan mungkin bukan hadis ini. Saya kira nasihat saja, barang siapa banyak bersahabat dengan orang baik, ada harapan menjadi orang baik katanya. Dan barang siapa banyak bersahabat dengan orang jahat, ada kemungkinan dia terbawa jahat. Ada mungkin nasihat Arab itu, nasihat bahasa Arab, bukan hadis. Tapi esensinya rasanya benar itu. Baik, demikian Pak Salman. Mohon dicatat, mungkin dijadikan bahan ujian besok ya. Saya masih bisa mempersilahkan. Baik, silahkan Bapak. Oh ya, dekat. Assalamualaikum. Harun Al-Rasyid Lubis, Pak Miftah. 45 tahun yang lalu Pak Miftah ngajar. Dan kebetulan pernah tetangga Pak, saya di belakang di Batik Ayu. Masjid ya. Dulu pernah naksir putri Pak Miftah juga. Takdir Pak. Iya. Kalau Pak Salman tadi pertanyaannya berat-berat Pak, saya ringan-ringan aja Pak. Saya mengikuti lah Pak Miftah, alhamdulillah seger terus ya.
pernah sakit ya terakhir ya, bahkan ada viral gitu, Pak Miftah gimana gitu serius. Pak Miftah boleh dong sharing gitu. Pak Miftah kok tetap bisa awet muda, lupanya dikit tadi nyeplok aja bisa ke recall Pak ya. Saya sendiri belum seusia setua Bapak, waduh udah belepotan Pak recall, banyak yang lupa udah. Nah barangkali ada resep lah ya buat teman-teman. Itu yang pertama Pak Miftah. Lalu yang kedua juga profil Pak Miftah ini saya lihat, ya tadilah udah disampaikan Pak Miftah, jangan marah-marah gitu ya. Tapi kan nahi mungkar ini apa hubungannya dengan marah Ustadz? Mungkin ada kadarnya nahi mungkar, karena amal ma'ruf harus, tapi kok kadang nahi mungkar ini sebatas apa sih cara kita menyampaikannya? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama apa nih? Sholatnya biasa, lima waktu tambah sholat sunat begitu. Yang pasti rasanya saya berada dalam sebuah aktivitas yang rasanya tidak ada musuh itu Pak. Ya, tidak ada musuh rasanya, malah orang senang aja gitu. Minta doa, minta sehat itu rasa-rasanya, mudah-mudahan betul itu. Ya belum dengan siapa yang musuhin begitu? Ya kecuali iblis tentu, itu seumur hidup. Yang pertama, yang kedua tentu saja lingkungan ya mendukung. Saya hampir 70 tahun saya nikah dengan istri, masih itu juga Bu, yang itu dari dulu. Dan demi Allah saya belum pernah bertengkar, belum pernah marah kepada istri. Kenapa? Malu urusnya marah. Jadi kalau saya agak marah nanti tanya sama Bu Miftah, sama ibu-ibu pernah dimarahin nggak? Jadi kalau itu paling saya pergi baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kalau istighfar habis subuh, habis sholat bukan karena marah, itu sunnah Rasul aja. Yang 3 kali itu. Baik itu. Ya saya sering memberikan resep kepada murid saya. Bagaimana ini satu, saya katakan jangan mudah tersinggung, jangan terlalu banyak keinginan, jangan banyak jengkel, jangan banyak melamun, banyak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang sering saya sampaikan kepada murid-murid saya. Wallahu alam. Tapi kan usia tidak ditentukan oleh itu, ada faktor lain. Sekarang memang saya 82 nih. 82, jadi di Unisba Ketua Yayasan juga paling tua, di Salman juga paling tua, ada di atas saya, Pak Muslimin Nasution, itu lebih sepuh lagi. Ya, walau alam, nah, tapi itulah yang kalau resep-resep yang lain, rasanya saya juga nih, sudah segala naik Pak, gula, teh, segala macamnya, semua naik kecuali penghasilan. Ya karena pensiun kan, masa pensiun naik. Ya, lantas tadi apa lagi sampai lupa. Konteks marah dalam amal. Oh ya, jadi ada tadi saya sebutkan kriteria takwa itu al-kadhimin al-ghaidho. Apa boleh marah? Boleh. Nabi itu pernah marah juga. Nabi pernah marah, tapi mungkin memang pantas untuk marah. Tapi jangan menanamkan perasaan dendam mungkin. Marah terus selesai aja. Habis itu jangan terus. Itu mungkin yang barangkali itu ya. Wallahu alam. Tapi yang jelas mampu mengendalikan emosi kemarahan, dan kalau baca Quran pasrah aja itu. Kalau tahu artinya nikmatin Quran, baca pasrah diri. Jadi berdialog itu dengan Quran itu. Tentu sholat juga adalah latihan kita melupakan segala macam hal yang bikin jengkel, bikin marah dan lain-lain. Mungkin itu Pak, wallahu alam ya. Kalau yang dimakan biasa-biasa aja, sate kambing masih jalan, gulai masih jalan, duren suka diberi terus ya di jamaah, beri duren. Baik, hadirin sekalian, sebetulnya kita masih ingin bercengkrama dengan beliau, tetapi tentu waktu dan juga jadwal ibu-ibu masak dan berburu takjil mungkin harus kita perhatikan juga. Kita tutup pertemuan yang berkah ini, dan kita memohon kepada Pak Kiai Miftah Farid untuk memimpin doa bersama. Baik, mari sejenak kita menundukkan diri kita ke hadirat Allah untuk memohon bimbingan dan pimpinan dari Yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hadirin sekalian, tugas saya memandu paparan tausiah dari Kiai Haji Miftah Farid telah selesai. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada panitia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah uraian hikmah Ramadan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Semoga ilmu yang beliau sampaikan menjadi pencerah bagi hati kita, menguatkan niat dalam meningkatkan kualitas ibadah, serta menjadi bekal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah hadirin, mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada hadirin atas kehadiran dan perhatiannya dalam mengikuti acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.